Bertepatan dengan pelaksanaan sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda ke-13, Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi secara resmi meluncurkan program Dana Abadi atau Endowment Fund Program sebagai inisiatif strategis untuk mendukung keberlanjutan pendidikan berkualitas di masa mendatang. Peluncuran program Dana Abadi ditandai dengan penyerahan simbolis dana hibah sebesar 1 miliar rupiah yang secara langsung diserahkan oleh Ketua Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi kepada Ketua Komite Pengelolaan Dana Abadi Nusa Putra University pada Rabu 5 Februari 2025 di Auditorium Nusa Putra University, Cisaat, Sukabumi. CSA Teddy Lesmana SHMH selaku Ketua Komite Pengelola Dana Abadi mengungkapkan bahwa program ini merupakan terobosan inovatif berbasis crowdfunding yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat luas. Dalam skema tersebut, dana pokok tetap terjaga sedangkan hasil pengelolaannya akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan universitas secara berkelanjutan. Oke, pertama saya jelaskan secara sekilas apa itu program Dana Abadi Universitas Nusa Putra ya. Jadi ini adalah terobosan baru yang diselenggarakan oleh Universitas Nusa Putra sekaligus menjadi mandat dari statuta Universitas Nusa Putra bahwa universitas mengelola program Dana Abadi. Di mana nanti ini sifatnya crowdfunding ya, melibatkan masyarakat, semua orang bisa menyimpan uangnya di Dana Abadi ini. Kemudian Dana Abadi ini yang namanya juga abadi. Dana ini dipastikan tidak akan hilang ya, dan akan abadi. Dana pokok dari Dana Abadi ini tidak bisa digunakan. Ya, tidak bisa dicairkan, tidak bisa ditarik. Tetapi yang digunakan untuk menunjang kegiatan, kemudian pengembangan Universitas Nusa Putra memberikan beasiswa itu adalah hasil dari pengelolaan dana abadi tersebut. Nah, seperti contoh ini, hari ini yayasan sudah memberikan kepada kami amanah ya berupa dana awal, dana abadi yang diberikan oleh yayasan sebesar 1 miliar. Dana ini nanti akan kami kelola tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh universitas, dikelola dalam bentuk apa, misalnya investasi, kemudian sektor-sektor usaha yang bisa dikelola dengan dana abadi ini gitu. Tentu ada aturan-aturan tersendiri. Nah, keuntungannya itu nanti, itulah yang akan didistribusikan untuk membiayai program-program universitas, seperti memberikan beasiswa, memberangkatkan mahasiswa ke luar negeri, ya, kemudian juga untuk pengembangan infrastruktur dari universitas. Itu soal dana abadi. Kalau tadi ditanya soal prioritasnya apa, ya tentunya yang pertama, kita akan mengelola dana ini dengan menyalurkannya dalam bentuk program-program investasi yang tepat tentunya, karena kita mengelola dana abadi ini tidak boleh investasi yang memiliki resiko tinggi gitu ya, sehingga dananya aman ya. Jadi nanti dana abadi ini sekian tahun yang akan datang dengan modal 1 miliar ini bisa kemudian bertambah dan bertambah, bahkan jumlahnya mungkin bisa tidak terbatas nantinya. Oke. Baik Pak, lalu lebih lanjut Teddy menjelaskan bahwa sebagai langkah awal, Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi telah mengalokasikan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk diinvestasikan dalam instrumen dengan resiko minimal. Komite Dana Abadi juga akan melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja yang transparan, mengingat program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk yayasan, masyarakat, dan alumni. Ia menegaskan bahwa siapapun yang memiliki keinginan untuk berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan dapat menyalurkan donasi melalui website resmi yang telah disediakan. Oke, tentunya Komite Dana Abadi sekarang sedang mempersiapkan untuk konsolidasi tim, karena pengelola atau Komite Pengelola Dana Abadi ini bukan hanya terdiri dari orang-orang universitas atau manajemen universitas, tapi juga melibatkan yayasan, unsur masyarakat, ya, kemudian melibatkan juga yang paling penting adalah alumni. Ya, jadi karena pengelolaannya transparan, nanti masyarakat umum bisa mengakses website kita endowment.nusaputra.ac.id, bahkan bisa melihat di sana saldo terakhir dana yang kita punya itu berapa. Itu bisa dikontrol penggunaannya dan tentunya juga akan ada laporan setiap tahunnya. Nah, itu program awal yang akan kami lakukan adalah konsolidasi tim internal, kemudian kita akan menyusun program kerja
untuk menggunakan atau mengelola anggaran yang 1 miliar ini. Lalu siapa saja sih Pak yang dapat terlibat dalam program pengelolaan atau implementasi dari Dana Abadi? Oke, sebagai pengelola tadi sudah saya sampaikan ya, tetapi sebagai donatur tentunya semua orang, ya, semua orang, karyawan Universitas Nusa para dosen, kemudian mahasiswa, alumni, masyarakat umum, perusahaan, tentunya semua orang yang memiliki dana lebih, yang memiliki minat untuk mengembangkan dunia pendidikan, itu tentunya bisa menyalurkan donasi ya, berapapun donasi yang hendak disalurkan, tentunya kita akan terima. Dan tadi ya, mekanisme serta berbagai halnya, alurnya segala macam bisa ditemukan di website yang sudah kami launching hari ini. Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong kemajuan pendidikan global, Nusa Putra University mengajak seluruh sivitas akademika, alumni, serta masyarakat luas untuk mendukung program Dana Abadi ini. Dukungan tersebut menjadi bentuk nyata kontribusi dalam menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Gina Sahadatun Nisa, Hullah Fikriani Fauzia, dan Salman Al-Farizi melaporkan untuk Genusia.